Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan penuh kegembiraan untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Renungan untuk hari ini kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Evangelium atau Injil Markus pasal 10 ayat 45, demikian dikatakan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian dikatakan. Datang untuk melayani dan menebus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di dunia ini ada banyak orang yang berlomba-lomba mengejar kedudukan, kehormatan dan kekuasaan. Banyak orang merasa bahwa semakin tinggi kedudukan, jabatan dan kekuasaan, maka semakin banyak juga orang yang akan menghormati dan melayaninya. Hal itu bisa kita saksikan sendiri khususnya di kalangan para pejabat kita. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak orang yang ditugaskan untuk melayaninya. Ada pegawai atau pelayan yang bertugas menjadi drivernya, jadi sekretaris pribadinya, jadi bodyguardnya dan lain-lain. Ada juga pelayan-pelayan yang tugasnya untuk mengurusi makanannya, pakaiannya, kebersihan rumahnya, menjaga anak-anaknya dan lain-lain. Inilah gaya hidup para pejabat dan banyak pemimpin dunia. Para pemimpin dan pejabat di dunia yang datang dengan konsep dilayani. Namun Yesus datang dengan konsep yang berbeda. Sebagai anak Allah, dia memiliki segala kemuliaan dan kehormatan. Tetapi dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menebus manusia. Melalui firman-Nya di dalam nas ini, Markus 10 ayat 45 ini, Yesus memberikan gambaran baru. Pemimpin yang baik dan benar. Pemimpin yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pertama, Yesus mengajarkan bahwa kebesaran dan kehormatan sejati bukanlah soal posisi atau jabatan. Bukan pula ditentukan keberadaan harta dan kuasa, melainkan kesediaan kita untuk melayani sesama. Yesus sendiri memberikan teladan kepada para murid-muridnya, bagaimana ia melayani orang-orang sakit, menghibur orang yang berduka, mengajar yang tersesat, bahkan membasuh kaki murid-muridnya. Kedua, Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan. Puncak pelayanan Yesus adalah pengorbanannya di kayu salib. Ia rela menanggung penderitaan dan kematian untuk menebus manusia dari dosa. Kasih-Nya tidak berhenti pada kata-kata, tetapi diwujudkan melalui pengorbanan yang nyata. Pengorbanan Yesus mengingatkan kita bahwa kasih sejati selalu disertai kerelaan untuk memberi. Kita tidak diminta untuk menyerahkan nyawa kita seperti Yesus, tetapi kita dipanggil untuk ikut melayani dan mengorbankan waktu, tenaga, perhatian dan sumber daya demi menolong sesama kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pelayanan bukanlah hanya tugas pendeta atau pelayan gereja. Setiap orang percaya dipanggil untuk melayani sesuai dengan karunia dan talenta serta kesempatan yang Tuhan berikan. Dalam keluarga, di tempat kerja, di gereja, di tengah-tengah masyarakat, kita dapat menjadi berkat melalui tindakan kasih dan pelayanan sederhana yang kita lakukan. Ketika kita melayani dengan tulus, kita sedang menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia. Yesus telah memberikan keteladanan yang sempurna melalui hidup dan pengorbanannya. Karena itu, marilah kita hidup sebagai murid-murid Kristus yang setia melayani, bukan mencari penghormatan, melainkan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali menyadarkan kami atas panggilan setiap kami para murid-murid-Mu, para pengikut-pengikut-Mu untuk meneladani Engkau dalam perkataan dan dalam tindakan. Menjadi pelayan bagi sesama kami seperti Engkau telah melayani kami. Dan biarlah kami tidak mengejar kehormatan, tapi kehormatan yang sejati datangnya dari Tuhan. Tapi setiap kami berlomba-lomba untuk melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan, layakkan dan mampukan kami
untuk meneladani apa yang Engkau telah tunjukkan kepada kami di tengah-tengah kehormatan kami sebagai anak-anak yang Engkau pilih. Berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati usaha kami, berkati kehidupan dan apapun yang kami kerjakan satu hari ini, biarlah hasilnya lebih baik daripada hari-hari yang sudah berlalu. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang di dalam studi dan pendidikannya, yang kuliah atau sekolah. Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan kepada mereka. Kami juga berdoa kepada jemaat yang sedang di dalam pergumulan, yang sedang di dalam keadaan sakit. Tuhan mari pulihkan, sembuhkan dan kembalikan semangat hidup mereka, sehingga mereka juga dapat memuliakan dan melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus tebarkan kebaikan bagi banyak orang. Kita layani orang, mari kita topot, kita tangihon pergumulannya dan kita tangyakon, sehingga dia semakin merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.